Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kakak, yuk lebih semangat lagi yuk. Ayo Kak. Kalau kita sudah semangat dari awal, adik-adik dan teman-teman yang di rumah pasti lebih semangat lagi. Sekali lagi kita sapa yuk. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Luar biasa. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Untuk adik-adik, sudah siap enggak mulai ibadah? Sudah Kak. Teman-teman kita juga sudah siap belum? Sudah Kak. Harus semangat ya Kakak Abang ya. Iya dong Kak. Iya, Abang kita juga semangat di sini. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di dalam gereja ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak dan abang di hari Minggu yang ceria. Yeay, wajah ceria dong. Cerianya mana? Di ibadah sekolah minggu kita ini, sebelumnya kakak dan abang mau menyapa adik-adik dulu nih. Apa kabar hari ini? Luar biasa Kak Jessi. Iya, kakak mereka luar biasa. Kak Petra, luar biasa enggak? Luar biasa. Yeay, semuanya luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah sekolah minggu hari ini. Siapa aja ya? Yang pertama dimulai dari song leader ada kakak Jessi. Hai adik-adik.
Ada Kak. Ada Kak Petra, hai adik-adik. Ada Kak Merika, hai adik-adik. Dan ada pemusik kita yang ganteng. Ada siapa ayo? Ada Bang David. Hai Bang David. Wah, dan tim multimedia kita ada Bang Harlen. Hai Bang Harlen. Lalu hari ini kita akan dibantu oleh atau yang berkhotbah itu Inang Pendeta Agustina Silitonga. Say hi to Inang Agustina. Hai Inang. Wah, sangat semangat ya. Kakak, semangat gak hari ini? Semangat banget. Mau lompat-lompat gak? Mau goyang-goyang gak? Mau dong, ayo Kak. Karena kebetulan bulan Agustus penuh dengan semangat merdeka, kita harus lebih semangat. Adik-adik, siapa yang mau cari jiwa bersama Yesus? Saya Kak. Ayo tunjukkan tangannya. Yang Seperti tinggi lagu tangannya. berikut ini, kita mau membawa kabar keselamatan. Mari adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Cari jiwa. Cari Jiwa. Boleh digoyang ya. Cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Sekali lagi cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkaplah jiwa. Sekarang kita nyanyikan sekali lagi ya. Kakak abang kalau dibilang tangkap adik-adik, boleh peluk papa-papanya. Ditangkap. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Sekali lagi. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Siap-siap tangkap ya. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Sekali lagi tangkap. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Wah, seru sekali ya. Tangkaplah jiwa. Berarti artinya kita harus ajak teman-teman kita untuk rajin ibadah sekolah minggu. Iya, betul, Kak. Betul. Betul, Kak. Cari jiwa itu maksudnya kakak ya. Iya Kak Jisi. Aduh, adik-adik, teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan saat teduh. Kami mengundang adik-adik melipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Doa dimulai.
apa? Hari Minggu Kak Jesi. Hari Minggu. Besok hari apa? Hari Senin. Besoknya hari apa? Hari Selasa. Iya, besoknya hari apa? Rabu. Oke, berarti masih tahu ya hari-hari kita. Hari apa saja kita tetap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Sadarion. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak kereta api itu seperti apa? Tahu nggak Kak? Itu Kak, di belakangku lewat kereta api itu. Wah, aku udah pernah naik kereta api, Kak. Udah pernah? Adik-adik, udah pernah belum naik kereta api? Belum, Kak. Oh, Kak Mereka belum pernah. Ya. Aku udah pernah dong. Seneng nggak Kak naik kereta api? Senang banget, Kak. Ya udah, supaya kita lebih senang, lebih semangat ikut sekolah minggu, ayo kita naik kereta api ke sekolah minggu. Yeay. Mari kita bernyanyi Kereta Apiku. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ketiga berbunyi demikian.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, ada yang tahu artinya Sadagoah Naumuli enggak? Apa ya Kak ya? Kak Jesi tahu enggak? Yang artinya satu nama yang indah seperti nama Kak Amerika, nama Kak Jesi, dan nama Kak Petra. Wah, berarti itu namanya dari siapa Kak? Dari Tuhan Yesus Kak. Oh. Adik-adik kita bernyanyi Sadagoah Naumuli. Kita nyanyikan 2 kali. Sadagoah Naumuli, Siana Sagoari, Goani Tuhan Yesus, Ido Naumuli, Goani Tuhati, Holani do eneki, Goani Yesusi, Dopa malum rohati. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan sekali lagi. Sadagoah Naumuli, Siana Sagoari, Goani Tuhan Yesus, Ido Naumuli, Goani Tuhani, Holani do eneki, Goani Yesusi, Dopa malum rohati. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kalau hati yang gembira, wajah yang gembira, bagaimana coba? Begitu dong, supaya Tuhan Yesus senang melihat adik-adik bersukacita memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Ode Bata Tunglongang Dorohaku. Molohu ingot bagani holomu, mahite Yesus natar silangi. Anak sasadami ode bataku, dilehon ho manobus jolmai. Marende au Tuhan memuji ho. Ode bata sama broho
Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik suka bernyanyi tidak? Kak Jessi suka bernyanyi enggak? Suka dong Kak. Kak Petra? Suka sekali Semuanya Kak. kita suka bernyanyi semua. Kakak suka bernyanyi enggak? Suka dong Kak Jessi. Burung-burung juga dan bunga-bunga juga suka ikut bernyanyi. Iya. Kita bernyanyi, semua bunga ikut bernyanyi. Kita dengan riang gembira ya Kak ya. Ya, Kak. Semua bunga ikut menyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke sorga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke sorga. Semua bunga ikut menyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Adik-adik kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan sekali lagi. Semua bunga ikut menyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke sorga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke sorga. Semua bunga ikut menyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya siap mendengar warta, saya siap mendengar warta. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Silakan Kak Petra. Adik-adik, mari kita mendengarkan Warta Sekolah Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan kegiatan kelas dan persembahan pujian dari teman-teman kita kelas 1 yang lama. Mari kita saksikan.
Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. untuk adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 17 sampai 23 Agustus. Kita mau bernyanyi ya. Selamat Buat ulang adik tahun. Iya. Oh iya Kak. Kita mau bernyanyi Bang. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Untuk adik-adik pra-remaja, pada Minggu 30 Agustus 2020 akan diadakan fellowship setelah ibadah pra-remaja. Jangan sampai ketinggalan ya. Bahan ajar untuk Minggu 30 Agustus 2020 diambil dari Nats Roma 13 ayat 11 sampai 14 dengan tema Menang atas kuasa kegelapan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita bernyanyi Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus,
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Mina. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya boleh dibuka ya. Mama dan Papa boleh membantu adik-adik kami yang akan membuka Alkitabnya. Inang baca dari sini, adik-adik boleh mengikutinya di rumah. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang hari ini menemani adik-adik beribadah di rumah? Mama, Papa, Abang, Kakak atau Opung? Coba dilihat dulu ya siapa yang menemani kalian di rumah. Nah, ada nih pertanyaan Inang buat adik-adik nih. Kalau misalnya Mama yang nemani kalian ibadah di rumah, atau Papa, atau Opung, atau Kakak, atau Abang, pertanyaan Inang, apakah kalian mengenal siapa Opung kalian? Sejauh mana adik-adik mengenal Papa, Mama, Abang, dan Kakak? Kalau misalnya saat ini Inang Pendeta nih bertanya, adik-adik menurut kalian siapakah Mama? Jawabannya apa? Atau menurut adik-adik siapakah Papa? Siapa namanya? Berapa usianya? Apa pekerjaannya? Oke, Inang yakin kalian pasti bisa menjawab. Siapa nama Mama, siapa nama Papa, apa pekerjaannya, bagaimana mereka sifatnya, pemarakkah, baikkah, suka senyumkah, suka bersama-sama dengan kalian, memeluk ketika tidur atau apalah itu bentuknya. Nah, dalam nats ini adik-adik, Yesus itu sedang berjalan atau sedang bersama-sama dengan murid-muridnya dan berangkat ke kampung-kampung. Artinya ke desa-desa yang ada di sekitar daerah Kaisarea Filipi. Nah, di tengah jalan Tuhan Yesus bertanya nih kepada para murid-murid. Pertama dia bertanya menurut orang, berarti bukan menurut para murid tetapi menurut orang. Siapakah aku ini? Nah, menurut pandangan para murid sesuai dengan cara mereka melihat tanggapan orang-orang tentang Yesus, mereka mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ayo, siapa yang tahu Yohanes Pembaptis? Nanti dicatat ya di bukunya. Tulis Yohanes Pembaptis adalah bla 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 atau titik titik titik. Nah, lalu ada yang menjawab Elia. Tapi bukan Elia nama anak Inang ya, jangan. Elia. Nah, nanti catat lagi nih di buku catatannya di rumah. Elia, siapakah Elia? Tulis Elia adalah bla 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 bla. Oke. Lalu ada yang ketiga dengan menjawab para nabi. Menurut adik-adik siapa yang kalian ketahui tentang para nabi dalam Alkitab kita?
Inang yakin khususnya para remaja sudah pasti ya tahu ya siapa para nabi. Mungkin yang bisa mengetahui ini kelas 3 sampai dengan kelas 6, 7 sampai dengan kelas 9. Mungkin yang masih kecil-kecil, pra-TK no mandiri, TK mandiri kelas 1, kelas 2 mungkin agak belum memahami siapa para nabi seperti itu. Tapi Inang juga kepingin kalian tulis juga di kertas tadi para nabi, misalnya bla 1 si anu, 2 si anu, 3 si anu. Udah? Nanti kalau sudah adik-adik jawab itu, share-lah jawabannya di WAG atau di grup kelas masing-masing. Siapa yang benar jawabannya dan siapa yang paling tepat menjawab, nanti ada tukang pos antar sesuatu ke rumah kalian, oke? Nah adik-adik, Inang tidak akan terangkan di sini siapa Yohanes Pembaptis karena itu tugas kalian. Siapa Elia tidak akan Inang terangkan karena itu tugas kalian. Siapa para nabi Inang juga tidak akan jelaskan di sini. Tapi Inang mau mengatakan sesuai dengan firman Tuhan ini, kata orang ketika mereka melihat Yesus ada 3 jawaban. Yohanes Pembaptis, Elia dan para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu katanya, menurut para murid, nah seperti itu. Siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Adik-adik, tahukah kalian apa arti Mesias? Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi. Mesias itu adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Nah, Petrus bisa menjawab dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias itu karena dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhannya, dengan Yesus sendiri. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan menurut kamu, menurut kalian siapakah aku ini katanya. Petrus jawab engkau adalah Mesias. Ketika pengakuan Petrus yang luar biasa ini bisa dikatakannya itu karena dia memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Hubungan yang spesial dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia mampu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Kalau hari ini Tuhan Yesus atau Inang nih bertanya kepada kalian, siapakah Yesus menurut adik-adik? Tadi sudah Yohanes Pembaptis siapa, Elia itu siapa, para nabi itu sebutkan 3 saja atau 2 saja. Kemudian Inang tanya nih yang keempat, menurut adik-adik siapakah Yesus? Catat nanti ya di situ. Menurut saya Yesus adalah bla 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 bla. Jangan ditulis bla 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 ya. Jangan bla bla kata Inang pendeta bla bla, bukan maksudnya Inang titik titik titik. Nah gitu. Tulislah siapa menurut kamu Yesus itu. Nanti sama share lagi di grup 1 lembar saja ditulis seperti itu di WAG grup kelas masing-masing. Nanti siapa yang paling cepat dan tepat jawabannya seperti Inang bilang tadi, nanti ada sesuatu yang datang ke rumah adik-adik. Nah adik-adik, Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu gelar yang diberikan Allah kepada Yesus yang artinya diurapi. Yesus itu artinya juru selamat. Nah pengakuan yang hidup yang diberikan oleh Petrus itu akan keluar oleh karena dia memiliki hubungan yang spesial tadi Inang bilang yang sangat erat dengan Yesus. Nah adik-adik juga harus seperti itu. Bagaimana kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, maka itu akan kita dapatkan kalau kita rajin baca Alkitab. Kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mau terus dekat dan akrab dengan Allah melalui nonton film, cerita Alkitab anak-anak dan yang lain-lain. Setiap hari kita harus buka Alkitab kita sehingga pada akhirnya kita akan mengatakan Yesus adalah Mesias, juru selamatku. Seperti itu. Nah, topik minggu hari ini adik-adik mengambil tema pengendalian diri dari teknologi.
Nih, kita sekarang beribadah dengan memakai teknologi oleh karena COVID-19, recording dan yang lain-lain. Nah, bagaimana adik-adik boleh mempergunakan gadget, handphone seperti itu dengan baik, dengan benar, mengendalikan diri dengan mempergunakan ini seperti itu. Memang ada banyak di handphone kita hal-hal yang positif, tetapi kita juga harus ingat ada banyak juga yang negatif di sini. Tetapi bagaimana kita boleh mempergunakan handphone kita ini dengan bisa menyaksikan tentang Yesus seperti itu. Dengan bisa menyaksikan tentang Yesus, memberi kabar keselamatan kepada orang lain, menyampaikan tentang firman Tuhan, apakah hanya dengan mengutip 1 nats per hari kemudian di-share di grup kelas masing-masing seperti itu. Aku dapat firman Tuhan hari ini dari Kejadian 1 ayat 1 seperti itu. Nah, seperti itulah kita mempergunakan teknologi dan secara khusus dengan demikian kita bisa mengatakan, menyaksikan tentang Tuhan yang kita sembah, bahwa Dia adalah Yesus, bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, kalau Petrus bisa mengakui tentang Yesus kepada Yesus sendiri siapa Dia, maka kita pun harus bisa mengatakan kepada orang lain, menurut kamu siapakah Yesus? Menurut saya Yesus adalah Allah yang Maha Baik, Mesias dan juru selamatku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buah firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh hidup dengan mengendalikan teknologi yang canggih yang Kau berikan untuk boleh memberitakan Injil, menyaksikan tentang iman kami kepada Yesus Sang Mesias Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan memampukan semua anak-anak kami, adik-adik kami untuk boleh juga pergi memberitakan Injil seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati mama dan papa supaya mereka juga dimampukan mengajarkan tentang firman Tuhan kepada adik-adik kami. Kelak adik-adik kami akan menjadi generasi penerus dari gereja Tuhan yang takut dan taat kepada Engkau serta mampu mengatakan mereka beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepada Engkau. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa diberikan ke mama papa dan mama papa langsung bisa mentransfer dengan rekening yang di bawah ini dan ada barcode yang di samping Kamerika. Semua aplikasi boleh ya Kak ya, pakai barcode-nya ya. Apa Boleh aja tuh, pakai Kak? Dana, GoPay, OVO. Oke, wah luar biasa sekarang ya Iya, gereja Kak. kita ini. Nah, untuk itu Mama Papa, mari dengan sukacita memberikan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Kita bernyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Boleh kita sambil goyang di rumah? Sambil berdiri adik-adik. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya,
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita memakai teknologi dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.